kalau agama Kristen ini kan bukan dari Yesus. Sehingga kalau Kristen tidak mengharamkan babi, ya itu wajar. Karena memang Yesus bukan yang menjadi patokan agama Kristen. Agama Kristen itu berpatok kepada perjanjian baru, sedangkan Yesus berpatok kepada perjanjian lama. Begitu saudara ya. Jadi tidak ada kaitannya pengharaman babi dengan Yesus, nggak ada. Terkait dengan Kristen pun tak ada. Kristen mau makan apa saja boleh, mau makan apapun boleh, yang disuka oleh Kristen. Bahkan kalau dengar itu otak cerdas ya, dengar ya. toh. Ya jangan kamu larang kami makan babi. Jadi Dengar. betul. Dengar gerunda hebat ini. Jadi tak ada yang haram di Kristen itu. Iya, betul. Ada. Tiap hari kenapa rumah Anda, rumah Islam ini bicara babi? Aduh. Nah, Tahu-tahu cuman- tidak haram. Itu gerunda, salut buat gerunda. Nanti Ya. ketemu dengan Elis lah di Raman. Ya. Cuman masalahnya sekarang ini Kristen makan babi Apanya? ini ikut siapa? Itu yang jadi masalah. Nah, Ikut siapa, Bang? Kan itu makanan. Ya ikut siapa? Kalau Itu makanan. Yesus dan muridnya kan lemak babi Yesus itu muridnya dibuat tidak makan vaksin babi. meningitis supaya Saudara. jemaah itu bisa berangkat. Saudara, itu Aduh. tidak dimakan. Yang dilarang itu Siapa yang dimakan. bilang? Nggak dimakan, Bang. Di mana? Sekarang Aduh, permasalahannya salah. gini. Naiklah di komal-komal yang unyu-unyu itu biar kamu. Saudara, Itu. permasalahannya gini. Kristen makan babi itu ikut siapa? Itu loh pertanyaannya. Hah? Karena itu makanan. Enggak, saya Itu tahu itu makanan makanan. kok. Saya nggak bilang kalau itu Kalau adalah orang nyarang makan, ular orang makan. Ya, saya tanya. Loh. Kristen makan babi ikut siapa? Ikut siapa? Ya. Semua makanan itu tidak haram. Yang haram adalah Kata siapa? uang haram, korupsi. Kata yang siapa, makanan Bang? halal yang kau Kata bilang siapa, untuk Bang? dimakan. Kata itu namanya siapa? halal, apa haram. Kata Itu. siapa? Nggak usah diputar balik. Saya nggak putar balik. Pertanyaan saya sederhana. Iya. Kristen makan babi ikut siapa? Itu pertanyaan, Bang. Mau ikut siapapun itu makanan yang Tuhan kasih. Nggak bisa kayak Gimana? gitu. Katanya kamu tidak agama yang makan, mengajarkan tidak usah campur keselamatan. orang. Kalau agama yang mengajarkan Nah. keselamatan harus ada polanya. Mana ada? Itu urusan kamu. Yesus mengatakan kalau Apa? mau selamat harus ikut Yesus. Ya kamu ikut saja Rab Muhammad. Jangan ikut. Jangan anggap. Di mana nih, saudara-saudara? Enggak ada urusannya itu yang kau. Tuh. Nabi Muhammad tidak makan babi, kami ikut. Yesus tidak makan babi, ente ikut siapa makan babi? Kok kepo amat kau? Kenapa kepo dengan orang makan babi? Karena agama Kristen itu, cacing pitanya lebih sedikit daripada daging sapi. karena orang Kok kalian Kristen bilang itu haram? Bagaimana? diajarkan untuk mengajarkan agama Tidak Kristen perlu. ke orang Islam, gitu bang. Maka muncul Sudahlah, pertanyaan, untuk orang Islam silakan Kristen aja. itu Atur orang makan Islam. babi Jangan atur ikut Kristen. siapa? Oke, saya boleh sambung ya, Nah. Bang Rum? Boleh ya? Boleh ya, Bang Rum? Silakan, silakan. Oke. Nah Kamu ini ada Pak Burunda ini ngomong sudah kamu ada sedikit konsistennya, Juma. Sedikit ada konsistennya ya. Jadi ketika kamu bilang bahwa orang hukum Taurat itu bagi orang Yahudi itu ada betulnya. Kamu tidak makan babi mungkin menurut kamu karena menurutin tauladanmu itu, ya, yang datang dari orang Arab. Tapi ke pertanyaanmu kembali adalah orang Kristen ngikut makan babi. Kedengaran nggak sih? Tes. Iya, Kristen makan babi ikut siapa? Itu. Oke. Saya jawab. Ya, Oke. silakan. Jadi ketika kamu tadi gue bilang, sekali lagi saya bilang bahwa kamu ada sedikit konsistennya. Hukum Taurat bagi orang Yahudi, Yes, kamu nggak yes. makan babi karena menurut tauladanmu itu yang katanya dapat wahyu. Kemudian orang Kristen makan babi ikut siapa? Nah ingat ya, ketika kamu bilang mengikuti satu teladan yang kamu ikuti untuk memakan babi, Alkitab tidak memberitahukan. Tapi dengar, Yesus pernah berkata, apa yang masuk ke dalam mulut tidak najis. Makanan yang masuk ke dalam mulut bukan kotoran, oke? Jadi Iya. dari perkataan itu, orang Kristen bisa berpikir lebih luas bahwa makanan itu, apa yang baik buat tubuh itu boleh dimakan. Kalau kamu tanya siapa pemimpinnya, dengar baik, karena pemimpin kami adalah Kristus. Kristus mengajarkan, bentar ya, Kristus mengajarkan apa yang masuk tidak haram. Tapi jangan lupa bahwa Yesus itu orang Yahudi, maka dia tidak makan babi, dia mengikuti tradisi orang Yahudi. Hukum Taurat itu berlaku bagi Yesus. Paham? Iya, oke. Sekarang ketika Anda membahas Matius 15, apa yang masuk ke dalam mulut? Apakah di situ sedang berbicara babi atau berbicara mengenai cuci tangan atau tidak? Oke, masuk ke dalam mulut itu babi apa makanan apa bukan? Enggak, Cuci bukan tangan itu. apa bukan? Dengerin cuma. Bukan di situ. Cuci tangan itu masuk ke dalam mulut tidak? Di situ membahas makan babi atau bukan?
Kamu itu ambigu menafsir Alkitab Juma. Bukan saudara. Orang-orang Itu Yahudi konteksnya, datang bertanya beneran. kepada Bentar, Yesus. bentar, Juma. Sabar gantian kita boleh? Oke, Gantian boleh, ya? silakan, Oke, silakan. oke. Anda diam. Oke. Orang Yahudi sampai hari ini tidak makan babi. Oke. Yesus dan murid-muridnya tidak akan mau merubah itu. Sedangkan Anda mencoba mengambil data ketika ditanya murid-muridnya cuci tangan apa tidak cuci tangan. Kenapa ditegur? Kenapa muridmu tidak cuci tangan? Di situ ada kuman, di situ virus, di situ najis. Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu najis. Bukan berarti makan babi yang dibahas di sana. Babi tetap aja haram, tidak pernah menjadi halal di situ. Tak ada penghalalan babi di sana karena kenapa? Pada saat murid-murid Yesus makan, di situ tidak ada menu babi. Mereka hanya membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Maka Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tetapi yang keluar. Tidak membahas babi di sana, kawan. Tidak membahas babi. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi halal. Tuh dalilnya tuh. Lalu yang masuk dalam mulut itu Boleh. makanan atau apa? Boleh. Juma. Enggak, Bang Rum bentar. Yang masuk Bang dalam Rum mulut bentar. itu Bang makanan Rum atau diam apa? Kalau dulu. masuk Bang dalam Rum mulut bentar. itu semuanya halal. Itu dalilnya di mana? Dalilnya. Oke, dengerin ya, cuma Silakan. gantian ya, cuma. Oke. Silakan. Kamu ini punya pikiran rancu. Satu sisi kamu mengatakan bahwa itu buat orang Yahudi, kemudian kamu bilang itu konteksnya cuci tangan. Saya tadi sudah bilang sama kamu Juma, apa yang masuk ke dalam mulut? Awalnya memang pembicaraan itu adalah konteks cuci tangan bagi orang Yahudi. Tetapi itu kemudian dipertegas dan diperluas oleh Yesus Kristus dengan apa? Apa yang masuk ke dalam mulut? Mak babi itu masuk ke badan manusia lewat mulut Juma. Kamu jangan berpikir rancu tentang Alkitab. Kalau kamu Itu berpikir rancu makanan. akan timbul seperti yang di dalam Itu tidak pikiranmu. membahas babi. Iya, Itu makanan, tapi perhatikan, cuma perhatikan. Saya kasih ngomong dulu sebentar. Itu tidak membahas babi, betul. Nah gitu dong, jujur dong. Nah, lanjut. Jangan menipu di sini kawan. Enggak, Itu tidak tolong. membahas babi. Tolong dayang-dayangmu diatur yang benar. Saya kan kamu minta saya ngomong. Kamu ngomong saya diam. Iya, Saya ngomong, mana kamu dalilnya diam. penghalalan babi itu mana dalilnya? Mana? Sedangkan pengharaman babi jelas. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain. Lagian kalau babi dikatakan di sana, apa hubungannya dengan Kristen coba? Ayo. Kamu ada tadi larangan sudah bilang makan loh, babi Jemaat. untuk Di Kristen. awal dengerin dulu, dengerin. Di awal kamu sudah bilang bahwa tidak ada yang haram bagi orang Kristen. Kamu kenapa sekarang jadi belok? Ya Aku justru saya kamu. bertanya, kenapa kamu larikan segala sesuatu yang masuk ke mulut itu halal? Kenapa Nah, kau karena ambil data itu? dengerin Juma, Emang dengerin. ada yang haram untuk Kristen? Lah, betul. Kalau kamu sudah bilang tidak ada yang haram bagi Kristen, kenapa kamu pusing? Maka Karena muncul bilang- pertanyaan saya, siapa yang kamu ikutin? Lucu ente ini. Dengerin ya, cuma tadi saya sudah jelasin lu di depan, tapi mungkin kamu nggak dalam ya nangkapnya. Kamu bilang siapa yang menghalalkan babi? Yesus pernah bilang, ya apa yang masuk ke dalam mulut tidak Itu najis. bukan babi, Cahayu, jangan nipu. Cahayu, babi itu Tidak makanan. ada babi di Cahayu. situ, kucing. Cahayu, itu Buktinya makanan. sampai hari ini orang Yahudi masih mengharamkan babi. Enak kali Iya kau betul, ngomong. kamu Siapa tadi yang di depan bilang? udah bilang loh Juma, di depan kamu sudah bilang. bahwa Saya babi itu mengatakan haram kepada buat saudara, orang Yahudi. Banyak. Saya Bang menyatakan Rum, kepada Bang Rum, kita saudara, gantian. Kita lima si Juma ini yang merasa tidak gundah. yang haram bagi Oh, Kristen. yang lama itu, Yesus yang datang 3.000 tahun ataupun lalu. Yesus tidak datang. Ada Taurat atau tidak ada Taurat. Ada Matius 15 atau tidak ada Matius 15. Kristen tetap saja makan babi dan anjing. Tidak ada hubungannya dengan hukum Enak, Tuhan. berkat Tuhan itu enak, Pak. Tidak ada hukum Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, pengajaran Yesus untuk Kristen tak ada. Tak ada Boleh saya hubungannya. ngomong Juma? Boleh saya Aduh, ngomong Pak. Juma? Maka saya Cuma bertanya ini kepada sekolah saudara, tipu, saya bertanya kepada saudara, Bang Rum, diam dulu. Anda Nggak apa-apa. ikut siapa makan babi? Oke, saya boleh ngomongnya Juma? Silakan, jangan kau bawa data. Apa yang Oke. masuk ke dalam mulut tidak haram. Tidak ada hubungannya dengan Kristen itu. Oke. Orang dari dulu Kristen makan babi kok. Kristen itu kan dari Romawi, bukan dari Yahudi. Oke. Cuma kenapa kau kepo? Ya dulu Oke, ya. nggak apa-apa Bang Rum, nggak apa-apa Bang Rum. Jadi gini Juma, kalau kamu bilang Juma, Saudara ya sama Rum, saudara ya sama Rum sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya gantian satu-satu biar dapat Iya, Bang poinnya Rum, ya. bentar, Bang Satu-satu Rum, ya. Iya. Oke. Silakan. Jadi silakan, kamu lanjut. Juma, kamu itu nggak konsisten dengan pendapatmu. Di awal kamu sudah bilang
bahwa babi itu hukum Taurat itu buat orang Yahudi, betul. Yesus itu orang Yahudi, betul. Ketika dia tidak makan makanan haram, babi contoh, dia karena dia menuruti hukum Taurat. Lalu kemudian kamu bilang bahwa tadi tidak ada yang haram bagi orang Kristen karena hukum Taurat itu menurut kamu bukan buat orang Kristen sehingga tidak ada yang haram. Itu opini pendapat kamu di awal. Lalu kalau kami orang Kristen sudah kamu katakan tidak ada yang haram, lalu kenapa engkau pusing bahwa kami makan babi? Karena memang kau sudah bilang di depan. Kau yang bilang, kau yang membantah omonganmu. Kamu manusia yang tidak Saudara, konsisten. saya mengatakan Kristen itu tak ada aturan haram halal, nggak ada. Ya udah, kenapa kamu pusing menuntut Terus orang kenapa Kristen itu kamu makan mengambil babi jadi Matius haram? 15 Cahayu, segala sesuatu yang masuk ke mulut halal? Apa hubungannya dengan Kristen itu? Kalau kamu Dari sudah bilang dulu, begitu, dari Romawi kuno, Kristen ini, Katolik ini, tak ada yang haram. lalu kenapa kau harus nuntut kalau babi dimakan orang Kristen? Itu Makanya pusing saya buat kamu. bertanya sama saudara, Kristen makan babi ikut siapa? Harusnya kau bilang ikut kepada nenek moyang pendiri agama Kristen, Roma. Jawab jujur, jangan Oke. berbohong. Oke, kamu Kau diam lari ya. ke Torah, kau lari ke Injil. Apa hubungannya coba? Jawaban yang betul adalah kami makan babi karena kami pengikut nenek moyang pendiri agama Kristen ulang-ulang, yaitu Katolik, pemakan babi. Gitu. Oke, saya ngomong ya. Kamu Lari diam. kepada ajaran Yesus dengan Kristen, hubungannya di mana coba? Oke, kamu diam. Jadi kalau kamu bilang hubungannya apa, hubungan Kristen dengan Yesus, kamu tuh selalu salah kaprah cuma. Hubungannya Kenapa? coba terangkan. Jangan dulu Silakan. ngomong, jangan. Silakan. Karena kami orang Kristen, pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Diam dulu Pengikut dong. Kristus. Tunjukin dulu adabmu biar saya tahu, biar orang tahu. Ya, lucu kamu aja yang benar kalau apa saya yang salah. orang berbicara Kamu diam dulu. selantang tapi bohong. Kalau Juma, kamu berpikir jangan begitu, bohong, cuma dengarin. Coba Kalau kamu berpikir satu bohong, ajaran Yesus yang kamu praktekkan apa coba? Saya mau tahu. baptis. Apa? Di mana Yesus pernah membaptis? Matius 28:19-20. Di mana Yesus pernah membaptis? Buka. Dan dalam Yohanes dia membaptis dengan Roh Kudus, dia membaptis dengan air. Kucluk. Di mana Yesus pernah membaptis? So tahu kamu pelintir ayat Alkitab. Mana dalil? Nggak usah lari dulu ke ajaran Yesus ya. Nggak usah lari ke ajaran Yesus. Malu dia Enggak, malu. kamu cuma saya Yesus sudah tidak pernah membaptis satu manusia. Malu di rumah. Mana dalilnya Yesus pernah membaptis? Mana? Oke, kamu diam. Mana dalilnya Yesus pernah membaptis? Oke, kamu diam. Paulus aja cuma membaptis 2 orang. Kayak gini nih, modal takianya Oke, muslim itu. yang mana yang harus saya tunggu nih? Dalilnya Yesus membaptis atau apa nih? Gurunda isinya zong, cuman pelintir ayat. Tapi gurunda. Saya minta dalil. Mana dalilnya Yesus pernah membaptis? Silakan. Usah sok pintar lu nggak ada. 9 lewat sedikit. Itu tidak mau. Mulutmu cuman modal begini, mana ada isi otak. Lewat lagi sedikit. 9 Al-Quran, tidak mau. 9,3. Sekarang kita lari dulu cuma. Kamu sekarang baru baptis Mau atau bahas lari makanan kemana? Taurat? 9, Enggak, dengerin dulu. Saya ikutin pikiranmu. Kita ngomong tadi tentang makanan Taurat, hukum Taurat. 9, Terus lari-lari kamu ke baptis. 5. Jangan tunjukin ngondekmu di sini. 9 lewat sedikit tuyul. 9 lewat. Kita ngomong dulu hukum Taurat. Saya mau kejar kamu di hukum Taurat. Kamu udah lama bahas Mana tentang hukum dalilnya Taurat. Yesus Kamu nggak benar pernah bahas hukum Taurat. membaptis cakangku? Enggak, diam dulu. Hukum Taurat dulu. Saya pengen ngomongin hukum Taurat sama kamu. Sesi besok itu kita ngomongin. Jangan Berapa aja ini saya kayak ucap rebutan Quran daging mentah saja. Kita ngomongin hukum makanan hukum Taurat. 9,8. Enggak, sampai kamu keluar-keluar saya nggak mau bahas baptis dulu. Satu-satu kita selesai. 9,9. Awas jantung pindah ke kanan. Izin gue Bunda. Satu-satu Bang Abuya, kita jadi saya bahas. moderator Bang Abuya, biar saya bisa blok komen-komen yang di bawah. Jadi saya Ayo. moderator bisa saya blok komen-komen di bawah, lanjut. Ayo mana dalilnya? Jantung Enggak, saya- pindah ke saya- kanan. cuma saya Tidak ada manusia. dalilnya Yesus membaptis. Yang memerintahkan membaptis itu adalah makhluk yang keluar dari kubur.
Dan itu bukan Yesus. Oke. Kamu mau bilang itu iblis yang keluar dari kubur itu? Oh pasti. Lalu siapa lagi? Sekarang diam. Oke, kalau kamu Siapa bilang yang yang keluar dari keluar, kubur? dengerin. Bagaimana roh bisa dikubur? Jawab. Bagaimana roh bisa dikubur? Hah? Jawab Roh tolong. bisa dikubur. Roh bisa Kamu dikubur. bilang keluar dari kuburan iblis. Bagaimana iblis bisa dikubur? Roh bisa dikubur. Jawab. Tolong jawab. Saudara. Iblis bisa dikubur. Roh bisa dikubur. Roh bisa dikubur. Jawab. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, sekarang Anda baca Markus 5. Boleh tidak kemudian orang tubuhnya dimasuki iblis? Boleh nggak? Boleh nggak? Putri, gua jangan di mute. Putri, jangan kamu bilang kamu ini ya. Kamu Allahu mute Akbar, gua. Masya Allah. Itu Emosi biar dia, kawan-kawan. biar ketahuan siapa yang pintar. Kalian bisa nonton ya. Kalian bisa Emosi nonton. Gua yang dia. pintar apa Zuba yang pintar? Jangan di Kamu mute. yang pintar, kamu. Oke, kalau kamu ngaku saya pintar, kamu betul. Karena pintar kamu nipu. bilang keluar dari kuburan itu. Pintar nipu tapi. Kamu bilang bahwa iblis yang keluar dari kubur. Sejak kapan roh bisa dikubur? Botol. Yohanes 12, Bung. Yohanes 12 nomor 31. Nomor 30 31. Apa kata Yesus? Iblisnya dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan dari mana iblis itu? Bukankah iblis itu tadinya disimpan di dalam gua? Dikubur itu cuma biar pengertianmu itu dikubur. Pas dikubur, kamu ngerti dikubur enggak? Lalu kamu bilang iblis. Iblis bisa dikubur, roh bisa dikubur. Alamak, kutanya lagi samamu. Kutanya lagi samamu. Kamu dibilang Iblis, kutanya kutanya lagi samamu. kamu give. Kamu Iblis bisa nggak? Iblis bisa nggak masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa nggak? karena dia bisa masuk ke dalam tubuh, maka itu sebabnya roh. Tapi kalau kamu bilang iblis bisa dikubur, Iblis bisa dikubur. Saya bilang orang yang keluar dari kubur, bukan iblis dikubur, Cak Ayu. orang keluar dari kubur cuma berarti dikubur. Mulai panik Orang dia. yang main mute-mute. Mulai panik. Kamu mulai panik yang ada cuma mulai panik hadapin gue suruh orang Mulai. yang Sekarang begini, saudara, gini. makin malu kalian gue bikin Saudara, nggak ada saudara. otak. Dengerin cuma Oke. Teman-teman saksikan ya. Saksikan, dengarkan pertanyaan saya ya. Dengarkan pertanyaan saya. bentar Sabar. Cuma bentar. Ya, silakan. Silakan kawan. Jangan di mute dong, ampun Iya, ya. silakan. Kalau nggak begini nggak enak banget. Nggak ada Silakan. adabnya banget, oke. Kamu jaga cuma. Iya. Jadi seluruh muslim di dunia ini nggak ada yang pintar. Karena kenapa orang nggak bisa baca dipercaya? Siapa ada orang dari Arab nggak bisa baca dipercaya? Lah kamu kuliah. Larinya kemana-mana. Pakai mute lagi lu. Itu kalian tuh nggak Larinya pernah kemana-mana, ngomong orang Kristen, teman-teman, ya Oten bawa Allah, ya otak, Karim. Oten bawa otak gitu katanya. Giliran kalian nggak bisa mikir, orang nggak bisa baca tapi kalian percaya gitu loh. Akalnya di mana, otaknya di mana gitu. Ya udah, sekarang pertanyaan saya saudara. Oke, sekarang kalau saya mau ladin kamu ngomong cuma, kalau gantian saya mau ladin kita, kamu, gantian kita, jangan kayak emak-emak ditinggal suami. jangan dijual. Dengarkan saya, supaya kita sampai ke puncak sama-sama. Iya, benar, Nah, betul. Aku juga suka. Aku pengen ngeladinin kamu sejauh mana otak. Ya tapi gantian kan, boleh kan gantian, boleh kan? Iya boleh, tapi suruh dengarkan. dayang-dayang, jangan dijual. Dengarkan makanya, santun aja, ngapain Iya emosi? betul. Nanti aja. Kalau santun, Santai. kalau kamu bilang santun cuma, suruh dayang-dayang ini biar santun. Udah diam. Begini saudara. Suruh dulu. Gua nanti jawab di mute. Menurut Yesus, apakah penyesat yang muncul setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Cuma saya ini orang Kristen ya. Saya terbiasa teratur. Kalau kita ngomongin tadi tentang hukum Taurat, ayo kita bicarakan satu-satu, jangan loncat-loncat. Gitu loh cuma. Allahu Akbar. Noise di mana ini ya? Di saya ya? Bang Zuma, mohon maaf, noise bunyi kresek-kresek kayaknya dari aliran listrik casan HP atau apa. Oh iya betul, kok bisa ya? Oh, larinya ke cas yang banyak kali. Ini harus sendiri soalnya. Jadi begitu cuma. Problemnya. Kalau kita ngomongin satu topik, jadi terarah Iya, aja yang kita kan sudah dapat. aku bilang saudara, kita ke puncak langsung supaya tidak bertele-tele. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bergelar ummi buta huruf, jahil, ya, atau bergelar Kristus. Jawab.
Zuma, Berat aku ini ya? udah bilang. Berat ya, Bang? Kamu bukan. Benar, berat ya? Jangan dengerin, bukan tidak bisa jawab. Gue manusia yang teratur, Zuma. Kamu tadi Ini di awal- sudah sampai ke puncak. Nih dengerin. Nggak usah kemana-mana. Dengerin, Berkaitan dengan haram tidaknya babi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Yang masuk ke dalam mulut halal, yang keluar haram, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen halal babi itu dari sejak Saya nenek moyang izin pendiri sebentar, agama boleh mereka. mau Udah, tanya, Prof. Sumo. udah Bentar, selesai kita di situ. Bentar. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan, Nabi Muhammad menghasilkan Islam, Kristus menghasilkan Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaannya, supaya kita tahu Islam atau Kristen yang sesat, pertanyaannya adalah, penyesat yang datang setelah Yesus bergelar ummi, buta huruf, atau bergelar Kristus? Jawab. Sama aja Zuma. Saya jawab itu kamu lari lagi ke sono lari. Nggak Enggak, ada satu ini yang sudah di puncak, sekarang. ini sudah di puncak ini. Silakan. Bukan. Kita ngomongin hukum Taurat dulu. Soalnya kamu sering Tak ada bahas gunanya begitu, Zuma. hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Betul. Enggak usah ke sana. Dengerin dulu, Enggak betul. usah Karena kau kita sembunyikan mau Kristusmu itu, kawan. Ah, Betul, pula betul. Kristus. Betul, Zuma. Nah, itu enggak usah kau sembunyikan itu. Pertanyaan Dengerin saya, dulu. pertanyaan Dengerin saya. Penyesat yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Ente jangan lari ya, sini aja. Enggak, saya enggak Ya, lari silakan. Zuma. Saya Silakan enggak Anda bakalan jawab. lari, enggak bakalan Silakan lari. Anda kecuali jawab, kalau silakan. lu rombongan ini ngeluarin gua. Silakan Anda jawab. Kalau Anda Oke. mengatakan bergelar ummi, buta huruf, kita bahas. Tapi kalau Anda mau jujur bergelar Kristus, kita juga bahas. Anda mau membahas ummi, mari kita masuk Al-Quran. Tapi mana dalilnya dari Yesus mau penyesat itu bergelar ummi atau buta huruf? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat yang datang adalah bergelar apa? Apa dek? Dek, adik. Enggak, gua nggak mau bahas itu Zuma. Gua mau bahas di awal Adik. dulu. Dengerin Zuma. Kamu Adik. naik, kamu dari tadi gua Adik. diam Zuma. Gua udah lama di room Adik. ini. Kamu naik Adik. baru saya ngomong karena saya pikir kamu lebih pantas saya ladeni. Tadi aku sudah Makanya saya hitungkan ngomong. 1 sampai 10. Kamu nggak berdaya, gemetar Bukan lututmu. nggak berdaya, Zuma. Oke? Saya pengen Sekarang satu-satu. saya ambil Oke, satu-satu. kesimpulan karena kamu banyak air mulut. Loh, saya maunya bahas satu-satu. Jangan Nggak usah kau bahas Taurat, itu bukan kitabmu. Enggak, saya Saudaraku, nggak mau bahas Taurat yang itu lain. bukan Gua pengen kitabmu, satu-satu kawan. kelar. Taurat Gua itu bukan pengen kitabmu, satu-satu kawan. kelar. Percuma. Sekarang Kira-kira masih dipakai nggak Bang Zuma? Kira-kira masih dipakai nggak nih domba ini? sekali lagi, Oke, oke. saya tanya dulu manusia ini, manusia banyak air liur ini. Prof. Suma, Menurut ini Yesus loh, saya tanya, menurut Prof. Yesus, Suma, tanya, kalau saya tanya. dengar dulu, kalau menurut Nabi Muhammad yang sesat itu kalian kafir, laknatullah alaih. Menurut Nabi Muhammad nih. Nah sekarang menurut Yesus, yang sesat adalah pengikut ummi buta huruf atau pengikut Kristus? Jawab. Orang nggak bisa baca aja kamu bahasa bagaimana kamu bilang benar orang nggak bisa baca. Benarnya di mana orang nggak bisa baca? Jawab. Nanti kan lari kemana-mana ya. Loh, kamu kan bilang ngomongin tentang orang Lari bisa kemana-mana, baca. coba lihat. Sama kayak saya bilang saya bilang Coba, sama coba. kamu, kita bahas Coba lihat tentang nih. makanan dulu, bahas Kalau makanan Nabi dari awal. Muhammad itu Kamu sesat, kamu naik baru saya ngomong. Dari Kalau awal saya Nabi nggak ngomong. Muhammad itu sesat, sudah pasti dinubuatkan oleh Yesus. Bagaimana kamu dapat kebenaran dari orang yang tidak bisa baca? Jangan berlandaskan itu, berlandaskan Loh, Yesus. kenapa? Loh, itu junjunganmu. Itu kamu Kenapa Anda takut? percayanya. Kenapa Anda takut? Kami pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Al-Quran, pengikut Justru karena beliau. itu cuma makanya kebenaran Tak apa yang ada kamu dapat dari hubungannya orang yang dengan tidak bisa baca. akidah kita dengan akidah kamu. Ya, Sekarang permasalahannya di Itu Yesusnya. jawab. Kebenaran apa yang kamu dapat dari orang yang tidak bisa baca? Kebenaran apa? Jawab. Kebenaran apa yang Oke. kamu bisa dapat dari Baik. Diam ya. Prof. Suma boleh tanya? Gak usah bang. Udah mentok itu. Udah mentok itu si Juma itu. Baik, udah mikir. Kalimat baik itu dia keluarkan, udah mikir dia itu baik. Makanya dia langsung diam. Udah macet. Boleh tanya Ustadz lah, Yusuf. Nggak TI. usah bang. Nggak usah. Biarin Juma Ya, yang ngomong. silakan Macet aja. itu. Kalau perlu Makanya sunat kita lah. Sorry, oke. Oke. Sunat lah itu, sunat kedua kali. Diam saudara, diam. Ini berusaha untuk melarikan materi tapi nggak apa-apa. Saya malah dari tadi hukum Taurat yang Oke, Nabi Muhammad menyatakan kemudian termini, nggak usah dilagi.
Iya, ini nunggu uji. Selesai tugas tes itu, kuliah balik sekarang. Ya jangan lupa. Ini pertanyaan sama Ustadz ya, nanti dijawab kapan-kapan kita ketemu lagi. Apakah di dalam Islam itu makanan? Bentar Jerok, tahan nafsumu. Bang Zuma masih ngobrol sama yang lain itu di belakang. Gak kedengaran si Suma itu. Dia masih ngobrol sama di belakang, sama temannya di belakang. Apa-apa, Jirok, Sabar. apa-apa, tenang aja Jirok. Dia mau Sabarlah dari kau. Ya, nanti Aduh. saya tunggu jawabannya Ustadz ya. Apakah makanan itu berperan dalam keselamatan Islam? Iya, nanti ku tanya sama kau. Sejak kapan hukum Tuhan diberikan kepada pemakan babi selama yang tidak bersunat ya? Nanti kau jawab ya. Jawablah dulu. Ya nanti kau jawab juga ya. Mana Kau tadi? siapkan Mana jawabanmu. orangnya tadi? Maju. Ini Bang. Oh, kabur tadi dia. mana? Dalam Kristen, kabur. Oh, dalam kabur Kristen dia. kerajaan Allah Sorry, bukan soal saya makan ada dan urusan minum. tadi tiba-tiba. Tetapi soal kebenaran. Gini, kebenaran saudara. di Quranmu ada Dia- enggak? Dia tadi ini, oke, saya tunjukkan. Dia tadi minta dan Anda minta kebenaran. Al-Qur'an saya mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Di kitab yang Anda ambil dari agama lain mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Menurut ilmu pengetahuan sains, mana yang betul? Mana-mana. Loh, tadi karena katanya Anda kebenaran dari Al-Quran tak? Al-Quran saya mengatakan langit tidak bertiang. Kitab yang kau ambil dari agama lain mengatakan langit bertiang. Mana yang betul menurut kamu? Menurut Anda? Yang betul yang mana? Lari kemana-mana. Itu makanan itu berpindah itu. Lari kemana-mana. Artinya Tadi kalau barusan tidak kalimat makan terakhirmu babi, mana ada kebenaran di Al-Quran katanya? Apakah dengan tidak makan babi itu selepel dengan yang disembah itu berperan untuk menyelamatkan? Menyelamatkan orang itu ketika kita mengaku tiada Tuhan selain Berarti makanan Allah. menyelamatkan. Tidak Aturan makan babi Tuhan yang selamat. menurut saudara, Tuhan memberikan aturan kepada manusia itu untuk apa? Untuk selamat atau untuk binasa? Kutanya dulu. Jadi saya baca ini, nah, coba dibantah lah. Dalam Islam, makanan yang Astagfirullahaladzim, ya Allah, dikonsumsi ya berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. Yang merupakan Saya bagian tanya sama keselamatan saudara, Tuhan memberikan aturan kepada manusia untuk selamat atau untuk tidak binasa? bagian dari keselamatan akhirat. Berarti makanan berperan bersama-sama Saya dengan tanya Allah. sekali lagi, kalau tidak Anda ke gereja ya, seperti biasa ya. Aturan Tuhan diberikan kepada Musa untuk ditaati. Itu untuk selamat atau untuk binasa? Gak heran kami dengan tabiat kalian, gak heran. Gak heran kami. Di Kristen, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan itu. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Tidak ada hubungannya, Kandre. Kata siapa? Kata siapa? Bang Suma. Kata siapa? Tena. Matius Tidak 5 nomor ada 19. antara makanan dan keselamatan. Matius 5 nomor 19. Ulangan 4, ulangan 6. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi agar kamu selamat. Degaga, Tena, degaga hubungan antara makanan dan keselamatan. Keselamatan itu soal kebenaran. Nah, kebenaran itu siapa? Yesus Kristus. Oke, baik. Kebenaran Yesus- di bangsa itu siapa? Oke, Anda mengatakan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Oke. Menurut Yesus Kristus, penyesat yang datang setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Nggak ada tertulis. Matius 24 nomor Yang 4, tertulis nomor 5. itu adalah yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia itu penyesat, nabi palsu. Oke, baik. Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan atau manusia? Iya. Tuhan lah. Ah, itu tidak mengaku. Kamu barusan mengatakan penyesat itu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus Kau itu kata- Tuhan, artinya bahwa yang tidak mengaku Yesus itu siapa? Ya saya kan bertanya, Anda kan mengatakan penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia Allah. Mati meja. Yesus itu manusia Allah, Prof. Suma. Kalau Bapak, kalau Tuhan Dia Elohim itu, tidak kalau lahir Tuhan dari Elohim itu apa? pertemuan sel telur dan sperma. Kalau Elohim, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu manusia Allah juga, manusia Tuhan juga. Loh, sejak kapan di dalam PL dibilang manusia? Ya, terus kenapa Di sini kamu mengatakan? sesatnya, Prof. Suma. Udah turunin Nggak orang ini. ada manusia Allah di dalam Saudara PL. turunin. Kita berlindung kepada Allah dari bisikan iblis dari golongan jin dan manusia. Mohon diturunkan. Bagus.
Kalau yang tadi itu kenapa dia? Kalau yang tadi itu agak berisi, kalau ini double kosong ini. Kayaknya dia ada gangguan kejiwaan. Parah. Ada di bawah Bang Zuma si Dinaikkan. Iya tadi ya. Dinaikkan Dinaikkan. saja. Baik. Ya. Mohon izin ya teman-teman. Nah, Anda mengatakan mana mungkin Anda dibimbing oleh orang yang buta. Anda lari dari pertanyaan saya. Anda ingin selamat gitu ya kan ya. Al-Quran saya mengatakan langit itu tidak bertiang. Kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi mengatakan langit bertiang. Mana yang betul menurut akal, ilmu, pengetahuan? Jawab. Oke, kalau kamu ngomongin akal Zuma, Akal lagi, alamak. Ini berbicara mengenai, aduh sama aja kamu dengan tadi yang mau tadi. coba ya, kalau teman-teman dengar kalian tadi ada kata akal keluar dari mulut Zuma tidak? Aduh. Akal loh. Jadi saya ngomong bahas tentang akal yang kamu keluarin dari mulutmu barusan tadi. Itu Udah loh. kamu turun Kalau deh, kamu ngomongin- turun. Turun. Kamu Turun kalah, aja deh, kamu turun. bilang panik, kamu bilang turun akhirnya karena menurut Saya bertanya tentang kebenaran Al-Quran. Dasar biadab. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu penolong-penolong setan dalam menyesatkan manusia. Ini Anda dari tadi lari saya ikutin. Anda menuduh, bagaimana mungkin Anda menjadikan orang yang buta huruf? Saya bawa data Al-Quran saya kemudian. Surah Luqman ayat 10. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Langit ditinggikan tanpa tiang. Lalu kemudian kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, Ayub 26 nomor 11. Langit bertiang. Mana yang betul menurut ilmu pengetahuan? Lari ke akal. Harusnya kamu tanggapi isi daripada konteks dari dua ayat tadi. La haula wala quwata illa billah. Dikasih kemudian puncak dari materi apologet perbandingan agama. Yesus menubuatkan penyesat itu datang bergelar buta huruf, ummi, atau bergelar Kristus. Tak mau jawab. Kenapa? Karena itu adalah kuburan bagi Kristen di dunia ini. Yesus berkata Matius 24, Matius 21, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memaki namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus dan menyesatkan banyak orang. Kristen ngomong-ngomong, menurut tetangga gue nih, katanya Kristen itu kepanjangan atau singkatan dari pengikut Kristus. Nah lo kena kan? Kena pengikut Kristus. Sedangkan Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bergelar Kristus. Kalau ente pada tidak mampu membuktikan Kristus yang keluar dari kubur itu anak Maria, dan kalian pengikut Kristus, berarti kalian pengikut penyesat. Kalau tidak bisa membuktikan, kalaupun kalian mampu membuktikan bahwa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, kalaupun, lalu siapa pengikut Kristus lain yang Yesus nubuatkan akan menyesatkan banyak orang? Mana pengikut Kristus itu? Mana? Yang banyak pengikut Kristus itu hanya satu kelompok, namanya Kristen. Kalau Kristen bukan pengikut Kristus penyesat itu, lalu mana pengikut Kristus palsu itu yang banyak, kata Yesus? Adakah? Adakah selain Kristen? Nggak ada. Ini kuburan buat kalian. Menghina Nabi Muhammad, ya kan? Menghina Rasulku, menghina beliau. Tapi tak ada sedikit pun data di dalam Bible kalian, baik perjanjian lama, perjanjian baru, yang membahas tentang kesesatan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami rindu untuk menemukan di kitab kalian. Tapi nggak ada. Justru di dalam kitab kalian yang diusir adalah yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat pakai nama Yesus, yang bermujizat pakai nama Yesus, yang mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu sudah pasti adalah Kristen. Ayolah sahabat-sahabat Kristen, mumpung agama Islam ada di Indonesia ini, mumpung pengikut kebenaran dinul Islam ada di tengah-tengah kalian, mumpung kalian hidup di tengah-tengah agama rahmatan lil alamin, belajar Islam, tanya kepada kami, tanya
Jangan memperbodoh diri, ya, khususnya yang tadi 2 orang ini, 3 orang. Sekira begitu sahabat, saya serahkan kembali kepada teman-teman yang lain. Makasih. Ya, terima kasih Bang Juma. Bang Roti selamat pagi. Bang Roti, dibuka mute-nya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bang Roti dari Islam atau Kristen? Ya, Kristen, Bang. Kristen. Baik, mau berdiskusi dengan Bang Zuma? Atau mau bertanya bagaimana? Oke, Boleh. silakan. Tafadhol, Ustadz Zuma. Ya ditanggapi aja Bang yang tadi Bang Roti, ditanggapi aja pernyataan Bang Juma tadi. Kristus dengan Umi, yang mana yang disebut pendesak oleh Yesus? Silakan. Ya, kalau bilang mau nanggapi, kalau seperti yang diucapkan Juma itu, ya terserah pilihan orang. Tapi bagi saya ya sebagai seorang Kristen, mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat, saya tidak bisa menanggapi apa dari keluar dari mulutnya. Karena itu semua karangan dari Bang Juma sendiri. Bukan Bang, berdasarkan pengakuan Yesus Bang. Iya. Tadi kan makanya Pendesak dari, itu semuanya, dikatakan- dari kesimpulan semuanya Bang Juma bilang ada agama Islam yang di Indonesia ini, ya maksudnya dirahmatillah sama Allah itu. Ya itu terserah Anda, tapi kalau bagi Kristen tidak ada, Allah tidak bisa memberikan agama di dunia ini kalau bagi Kristen. Loh, kalau di dunia ini nggak ada agama, justru kita akan menjadi hidup kacau balau Bang. Kalau nggak ada aturannya. Aturan apa yang diadakan? Justru ada aturan lah kita menjadi hidup damai. Kalau di kekristenan tidak ada menurunkan agama. Memang betul, Kristen itu emang nggak ada kedamaian. Karena Bang apa yang Erik, saya diajarkan mau tanya Yesus dia, bertentangan. Bang Erik. Yes, Kalau Yesus Kristus itu tidak menurunkan agama, lalu agama apa yang disebut oleh Yesus di dalam Matius 5:20? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kata Yesus, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Agama apa yang dimaksud Yesus? Ya Yahudi. Oh, Yahudi. Yesus tidak Lalu kenapa mengajarkan kau jadi agama. Kristen? Iya, bagi Kristen. Iya, enggak ada. Ya, kenapa kau jadi Kristen kalau Yahudi yang disebut? Ya bagi pengikutnya, saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Ya, Yesus apakah Kristen atau Yahudi dia? Yesus ya orang keturunan orang Yahudi. Terus yang disebut Yesus adalah agama Yahudi, lalu kau kenapa jadi Kristen? Ya saya jadi Kristen kan mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus. Iya. Perintah dari Yesus. Apa yang kau lakukan dari perintah Yesus? Mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya. Yesus kagak makan babi, kau makan nggak? Enggak bagi, bukan itu enggak penting. Nggak penting. Kau sampai Yang kaki penting- babi aja habis. yang Yesus penting- kagak pernah makan babi. Iya, Tapi kau makan sampai babi. kaki babi aja habis kau makan. Boleh Ikut Yesus atau ikut iblis kau? boleh saya ini apa analoginya? Kasih analogi. Analogi pula. Makan babi itu sama seperti yang kamu bilang haram ya. Itu sama seperti kita berdoa bertele-tele di pinggir jalan, Bang. Gak penting, hanya hati, Bang. Itu yang dimaksud. Apa yang keluar dari hati itu yang penting, bukan apa yang masuk ke dalam perut. Itu nggak penting. Ngomong apalah kau ini? Iya, makanya dengar. Apa yang kita makan atau sesuatu yang dari luar masuk ke perut, itu artinya bisa makan, bisa dikunyah. Itu nggak penting karena dia akan keluar lagi. Tapi apa yang keluar dari hati untuk keluar diucapkan contohnya, itu dalam pikiran hati yang berbicara. Ini baik atau tidak? Nah, itu yang penting. Itu artinya hati yang berbicara. Itu yang dimaksud. Entah haram dan halal itu dari hati, Bang. Bukan dari makanan. Itu maksudnya Yesus. Bagi orang Yahudi ya iya, karena dia melakukan hukum Taurat. Kalau kami Kristen, kenapa ikutinya? Itu hukum sipil, hukum seremonial, kan nggak penting. Kalau begitu kenapa kitab Yahudi nempel di bibir Anda? Bibir Anda Kami itu kitab imani karena apa? baru. Karena apa yang dinubuatkan di perjanjian lama itu semua digenapi di perjanjian baru, dan itu semua tentang siapa? Kristus, sang juru selamat itu yang diurapi. Itu, Bang. 10 hari itu adanya di perjanjian lama. Itu tradisi suku Lewi. Kenapa kalian pakai? Kenapa Apa kalian itu, gunakan?
perpuluhan itu. Iya. Makanya saya kan kadang gini. Yang bagus-bagus kan ambil. Yesaya 9:5 kan ambil. Oke. Kelebihan nubuatan, Yesaya 7:14 kan ambil kelebihan nubuatan. Yang bagus-bagus Oke, kan ambil. Gimana itu? Sekarang saya kasih tahu Bang ya, termasuk Kristen di bawah atau saudara Muslim, biar nggak liar-liar. Itu namanya kalau untuk perpuluhan itu selagi masa ada bait suci. Sekarang bait suci kan udah nggak ada Bang. Bait suci udah nggak ada, nggak berlaku lagi karena udah nggak berlaku bagi suku Lewi Bang. Itu berlaku suku Lewi pada zaman bait Allah masih ada. Sampai sekarang nggak ada perpuluhan itu. Sekarang bagi siapapun terserah, itu pun untuk itu mendoakan dalam pembangunan untuk berkarya dalam kekristenan. Itu bukan berarti sumbangan buat pendeta, enggak Bang. Itu semua ada datanya. Nanti setiap minggu itu ada namanya warta mimbar atau warta Bang, mingguan. saya ini Bang, anda jangan bohong ya. Saya ini mantan Kristen Bang. Perpuluhan itu untuk pendeta, kecuali Ya kolektif. karena Anda kurang belajar Bang. Saya Mau belajar apa? Saya paham Bibel. Perpuluhan kan nggak caplok, ya. Ya. Baptisan juga itu tradisi Lewi. Kenapa kalian caplok? Kenapa kalian pilih-pilih ayat? Yang bagus-bagus kalian ambil. Itu tadi saya katakan kepada Anda. Sekarang masih berlaku kamu di gereja mana dulu? Nah, KBP dulu Bang. Saya baca Toba asli Bang. Iya, maksud saya aku ini. Kamu bilang saya bohong, padahal kamu nggak tahu saya. Itu makanya bicara tuh pakai Kenapa? hati Bang. Ya, iya, Saya udah saya ucapkan tidak. dengan sejujurnya apa yang saya kasih tahu tadi. Saya ucapkan karena saya komunikasi ini dengan orang Kristen di bawah juga. Karena itu tidak berlaku. Tapi bagi siapa yang berkolekte itu wajar Bang. Dia adat silahkan kasih, mau 1.000 yang penting doa dalam hati. Karena itu berkat yang diberikan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Semuanya yang paling penting doa dan hati. Bukan karena ucapan dengan angka yang besar atau kecil. Nggak penting Bang. Bagi Tuhan itu nggak penting. Yang penting hati itu lu ucapkan. Kalau memang lu kasih, ya kenapa? Bersyukur. Karena selama 7 hari Tuhan memberikan kita nafkah. Ya kita harus bersyukur untuk membaliknya. Untuk apa? Bukan untuk pendeta. Tapi semuanya untuk berkarya. Semua butuh listrik. Orang pendeta mau melayani, jemaat mau melayani kan butuh uang. Termasuk saudara Muslim kalau di masjid kalau ulama itu kasih mungkin ada dukungan support. Kenapa? Dia ada butuh dana juga untuk melakukan siara. Bukan berarti kita mensumbangkan dia. Kalau dengan hati ya nggak apa-apa Bang. Itu maksudnya. Perpuluhan itu khusus untuk pendeta loh Bang. Kecuali kolektif. Nanti jangan bawa saya nggak di sana. Ya kalau untuk semuanya untuk membangun kan kita kan bukan berarti kasih untuk ini. Kalau ada gereja membangun kan nggak apa-apa. Yang penting dia niatnya orang pendeta itu baik nggak. Kalau jelek ya saya juga tidak senang kalau itu kan. Biarpun Tuhan yang tahu. Itu maksudnya. Yang dimaksud yang penting pada umumnya sekarang nggak berlaku Bang. Maksudnya perpuluhan tuh. Dan perpuluhan itu tidak selalu harus kasih perpuluhan. Lu gaji 2 juta kalau kasih 200. Ya nggak gimana dengan sekarang koleknya apa listrik naik. Ya dengan apa semua sembako naik. Ya gimana kan kita harus ikuti juga. Yang penting hati yang mengucapkan kepada Tuhan. Tuhan saya cuma segini. Ya nggak apa-apa Tuhan tahu kok. Kan nggak memaksa. Hanya itu berlaku pada suku Lewi zamannya itu Bang. Itu yang dimaksud. Sekarang mana berlaku? Nggak berlaku. Makanya jangan menisting. Udah Bang Roti gini saja. Kalau mau diskusi angkat tema aja. Mau tema apa silakan. Boleh Biar silakan. terarah ngomong. Ketuhanan Apa? Yesus Obrolannya. sama ketuhanan Islam gitu. Saya bisa biar suara gitu. Oke baik. Ustadz Yusuf, monitor. Ustadz Yusuf. Ya, Abang Gurunda Zuma itu, beliau mungkin bisa. Mungkin Bang Zuma sedang sibuk kalau lagi di mute biasanya. Ya udah, Bang kalau Zuma beliau masih menit, Bang. ntar ganti beliau yang gantiinnya. Bang Zuma monitor Bang Apa Zuma. yang Anda tanyakan Pak terhadap Islam, tentang konsep Islam apa? Nanti saya juga akan bertanya Oke. tentang konsep Kristen loh. Ustadz Yusuf, saya cuma bertanya ya, saya nggak mau menafsirkan karena itu makanya 2 arah itu lebih penting. Kenapa 2 arah? Saya mau bertanya, kenapa umat Islam menyebut juga Tuhan dan Allah juga selain Tuhan dan Allah? Sedang Tuhan itu apa yang dimaksud dengan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan Allah? Baik, kalau Allah itu adalah Ismul Zat, nama dari Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah jabatan sang penguasa dari pencipta langit dan bumi. Contoh ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah di situ nama Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Artinya dia yang menguasai, yang menciptakan semesta alam. Itu bedanya Tuhan dengan Allah. Allah adalah Ismul Zat. Tuhan itu adalah sebutan atau jabatan dari Ismul Zat tadi. Paham? Paham.
Oke, saya tanya lagi, yang satu lagi. Ini 2 pertanyaan ya. Saya juga nggak mau, itu terserah Anda ya. Yang kedua, bagaimana Anda bisa mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah sejati? Dari lewat apa Anda kenal? Dan Baik. Dari mana kita mengenal Allah yang sejati? Ya, banyak cara. Kita ini diberikan akal oleh Tuhan semesta alam untuk mencerna dan memikirkan bagaimana kita mengetahui Tuhan itu ada, Allah itu ada. Banyak cara. Salah satunya, ya, kita diberikan nafas setiap detik. Dari ciptaannya ini, bumi ini, lalu ada oksigen masuk ke hidung kita, lalu kita bernapas dengan oksigen itu karena ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, eksistensinya udah yang dapat kita cerna dengan akal. Terus yang kedua, saya mau langsung ke diri Anda. Ya, tolong dijawab. Dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Udah Bang Yusuf. Enggak, saya mau tanya Anda dulu. Dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana yang Anda bikin sendiri? Ya itu produk manusia Bang. Produk manusia. Iya. Produk siapa? Orang tua. Oh, orang tua. Kapan orang tua Anda bikin kaki Anda? Ya kan sesuai keturunannya. Sesuai hormonnya. Kapan dia membentuk kaki Anda, kapan? Dia mulai saat Ini sangat penting dipelajari. Dengan menguasai hukum-hukum rinci akan mudah mengetahui hukum global. Ini sama. Kemudian ada ilmu hadis. Nah, ini yang dikatakan oleh Bang Barokah tadi ya. Untuk mengetahui hadis-hadis yang mentafsirkan ayat Al-Quran. Ketika ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh orang-orang terdahulu, itu yang diriwayatkan itu untuk Al-Quran atau bukan. Nah, itu harus ada ilmu yang kita pelajarin agar kita nggak tersesat, nggak salah mentafsirkan. Makanya tadi kami selalu katakan kepada kalian, kalau mengambil hadis, kalian harus paham ilmu hadis itu ada apa aja. Itu ada sanad, perawi, dan matan. Itu kalian harus kuasain biar kalian itu nggak mudah-mudah aja framing. Waktu kami menjelaskan, kalian nggak mendengar, kalian bilang kami takiyah lah, apalah. Padahal kami harus bisa menjelaskan kepada kalian sesuai ilmu. Karena Al-Quran nggak bisa begitu aja, boom gitu aja, nggak bisa seperti anak peluru yang keluar daripada bedilnya, itu nggak bisa. Yang belum selesai. Kemudian ada ilmu wahbi. Ilmu khusus yang diberikan Allah kepada hambanya yang istimewa, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui. Ini hanya ulama mungkin yang bisa dapat ilmu tersebut. Ini pun saya kurang tahu. Nah, ini ada 15. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berkata mengenai Al-Quran tanpa ilmu, maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Makanya kami bilang kami tidak bisa seenak jidat perut mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, karena kami sudah dilarang oleh Rasulullah. Siapa yang nggak punya ilmu tapi membicarakan Al-Quran, sama saja dia menyiapkan tempatnya di neraka. Makanya kami bilang selalu kalau ngambil Al-Quran, ngambil tafsir, ngambil Al-Quran, ngambil tafsir. Nggak boleh tafsir seenak kepala gitu, nggak bisa. Kalau Biblos, itu jelas. Kalau kalian marah ketika kami mentafsirkan sesuai apa yang kami pahami, bentar ya Bang Malian, maka kalian harus bisa tunjukkan kepada kami kemana kami harus merujuk biar kami bisa paham. Misalkan kayak kayak ayat Yohanes 13:13, kami harus merujuk kemana gitu, kepada buku siapa, tafsiran daripada siapa, dari teologi mana gitu, dari kristologi mana, biar kami bisa menjadi sebuah rujukan, biar kami nggak menafsirkan sesuai apa yang kami mau.
aku harap ya dari panjang lebar aku tadi membaca, kamu itu setidaknya bisa sebutkan salah satu kepada saya, atau mungkin kamu bisa mencatat tadi. Soalnya ini menurut saya udah berbusa nih, silakan. Oke ya. Kembalian giliran airin belum ini. Tunggu. Astaga, dua orang cewek mati. Iya, tapi baiklah gini, tadi yang disampaikan oleh Warrior, kamu udah paham belum bahwa yang untuk bisa menafsirkan Al-Quran, minimal setiap orang harus punya dasar ilmu yang 15 itu tadi, ditambah 2 tuh. Yang pertama harus mengenal huruf hijaiyah, yang kedua harus bisa baca tulis Al-Quran. Kalau Iya, dengar dulu biar timba baliknya. Jadi kita ngomong itu kalau nggak ada lawan debat dia nggak enak dong. Iya, ini saya selesaikan dulu. Jadi biar paham. Jadi siapapun yang kemudian menafsirkan Al-Quran sama sekali tidak ada dasar ilmunya, maka hujahnya atau argumen apapun yang dia keluarkan wajib ditolak. Gitu. Artinya setiap orang yang tidak paham sama sekali tentang Al-Quran, apapun yang dia nyatakan tentang Al-Quran, hukum wajibnya ditolak. Jadi tidak bisa diterima gitu. Makanya gitu ya. Belum. Sudah, silakan. Jadi tentang pelajaran yang disampaikan oleh Mbak Warrior itu dasar-dasar ilmu tasawuf ya? Bukan, ini dasar ilmu Al-Quran, bukan tasawuf. Ya tahu tentang itu kan ada di dalam buku tasawuf ya semuanya. Jadi bukan tasawuf, ini bukan. Diam dulu, saya nanti dibantah kok. Jadi kita nggak kesana gitu, karena kita pembahasannya kan. Pertegas dulu, ini bukan ilmu tasawuf tapi Al-Quran. Oke, nanti kalau saya tunjukkan bukunya Itu Warrior itu udah menjelaskan dari A sampai Z, masa tidak paham pula balian ini? Iya, paham, tapi saya belum sampai ke sana. Iya, itu bukan kenapa bawa ke tasawuf kalau udah paham? Ya makanya nanti saya tunjukkan di dalam buku tasawuf apa yang diomongin dia, di situ semua tertera lah gitu. Karena ilmu-ilmu yang dikatakan dia itu udah tertulis di buku tasawuf itu gitu. Jadi kita belum sampai ke situ. Kita tentang Al-Quran dulu gitu. Karena kan Islam itu ada tahap-tahapnya. Pertama ke tingkat syariatnya, terus tingkat karena tingkat-tingkatnya kan, betul nggak? Jadi kita belum ke sana gitu. Gini aja dulu, jangan lari ke situ dulu, jangan lari kepada pembagian itu, kita lari dulu ke Al-Quran dulu gitu loh. Jadi tadi yang maksud saya ke Al-Quran dulu, jangan ke ilmu yang lain gitu. Iya, makanya tadi kan ini syarat untuk mempelajari, untuk bisa menafsirkan Al-Quran tadi udah disebutkan harus menguasai 15 cabang ilmu. Kalau kemudian ada yang kemudian mengkritisi Al-Quran, ternyata baca tulis Al-Quran saya nggak bisa, maka apapun yang disampaikan itu wajib ditolak gitu loh. Sampai sini paham kan? Berarti siapapun yang menafsirkan Al-Quran atau mengkritisi Al-Quran sementara dia sama sekali tidak punya dasar ilmu Al-Quran, maka apapun yang disampaikan tidak wajib didengar, artinya wajib ditolak gitu loh. Iya. Sehingga begini, kemudian kan biasanya gini, teman-teman Kristen selalu meminta dalil ini dan itu. Kami gampang, kalau saya terus terang kalau mengambil dalil gampang, tapi untuk menyampaikan itu, karena saya merasa bukan expert atau punya kompetensi di bidang itu, saya tidak berani menyampaikan. Bukan karena kami tidak ada ilmunya, saya ada, tapi saya tidak berani karena saya tidak punya kapasitas yang cukup untuk menjelaskan itu. Jangan sampai kemudian dalil yang disampaikan itu benar karena cara menyampaikannya itu salah, kemudian dipahami secara salah. Itu yang ini beban moralnya di kami, karena tadi sudah diterangkan di hadis Tirmidzi tadi, siapapun yang kemudian menyampaikan Al-Quran dengan seenak jidatnya sendiri, seperti sudah menyediakan dirinya untuk menempatkan diri neraka. Kami nggak mau itu gitu. Makanya kami nggak perlu pinter-pinteran, kami nggak tahu nggak apa-apa gitu loh. Kalau ya itu soal itu Pak, soal itu harus sesama Muslim dong. Kita kan di sini adu argumen gitu. Bukan berarti saya harus mempelajari. Saya sepakat kali ini ke dalam. Tapi yang saya maksud gini saudaraku, kalau kemudian ada yang non Muslim, non Muslim mau mengkritisi Al-Quran, minimal itu syaratnya adalah ada tahu kaidah. Artinya apa? Punya ilmunya itu tadi kan banyak toh. Profesor-profesor yang tidak Islam tapi bisa itu. Di Oxford banyak. Tapi di situ dikatakan Allah udah jelas menurunkan air sedetail mungkin dan sejelas mungkin. Iya, tapi kenapa bagi orang yang punya ilmunya, kalau nggak ada ilmunya sedetail apapun tetap nggak mudeng.
Seperti saya guru elektronika, kemudian saya mengajarkan anak, oh ini resistor, ini transistor. Gini aja gini, saya bertanya aja lah kayaknya. Iya, silakan.